Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda semua. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benda-benda ataupun sesuatu yang kalau berada di dalam rumah Anda itu biasanya bisa membuat suasana di rumah itu, kalau tidak orangnya sering sakit-sakitan dan juga sering bertengkar. Kemudian juga sering kena fitnah. Suasananya panas, tidak tentram, ada persoalan sedikit saja terjadi pertengkaran dan akhirnya rezeki pun susah atau seret. Apa saja penyebab yang sebenarnya? Kalau sudah ketemu dengan benda-benda ini, maka Anda harus cepat-cepat membuang ataupun juga bisa dimusnahkan dengan cara dibakar atau dilarung di sungai. Namun sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Benda yang pertama adalah kain mori. Jadi, kain mori yang biasanya itu diikat tiga seperti pocong, itu adalah biasanya orang yang sakit hati kepada Anda ataupun orang yang punya dendam kepada Anda. Itu menaruh tumbal. Jadi, tumbal itu ditaruh di pekarangan rumah Anda atau di dalam rumah Anda. Biasanya kain mori yang dipotong itu tadi, kalau ada di rumah Anda, biasanya tanda-tandanya adalah salah satu keluarga dari Anda ada yang kakinya sakit, seperti terikat, bahkan bisa lumpuh kalau dibiarkan. Nah, ini adalah tumbal yang dikirim oleh seseorang yang dendam dengan Anda. Atau bisa saja karena sakit hati, entah itu karena persoalan bisnis atau persaingan dalam hal yang lain. Ini harus dimusnahkan supaya rumah tangga Anda akan kembali adem ayem. Tapi tetap dengan harus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberi keselamatan, diberi kesejahteraan keluarganya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tumbal ataupun benda yang biasa digunakan untuk sihir atau untuk menyantet. Biasanya adalah tulang-tulang. Ini biasanya diisi mantra tertentu dan di situ dimasukkan jin. Jadi, tulang itu adalah makanan kesukaan bangsa jin. Kalau sampai tumbal yang berupa tulang ini ditanam di pekarangan rumah Anda, biasanya itu akan sering terjadi penampakan di rumah Anda. Kadang-kadang tidur diganggu kakinya, seperti ditarik-tarik oleh makhluk halus. Kadang-kadang bangun tidur ada orang yang tinggi besar hitam. Penampakan-penampakan itu sering terjadi. Kalau hal ini dibiarkan di rumah tangga Anda, maka akan jadi kacau, terjadi ketakutan. Makanya, kalau Anda menemukan tulang yang dipendam di pekarangan rumah Anda dan suasana rumah Anda seperti itu, segera ambil, segera bakar atau dilarung di sungai. Dan jangan lupa tetap harus berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya lagi, biasa tumbal atau sarana yang sering dipakai untuk menyalahi atau untuk menyantet orang ataupun menyihir itu adalah berupa rambut. Rambutnya biasanya itu diikat oleh benang. Itu juga bisa sering digunakan sebagai media untuk orang-orang yang sakit hati atau orang-orang yang dendam untuk mengirim santet. Gejalanya biasanya itu Anda sering sakit kepala, pusing, tapi bukan karena pusingnya medis. Ini karena ada barang atau kiriman oleh seseorang yang berupa tumbal tadi. Orang yang kena, gejalanya atau tanda-tandanya adalah sakit kepala. Biasanya itu menyerang dengan kuat menjelang matahari terbenam atau menjelang maghrib. Itu terus sampai jam 12 malam. Kalau gejala seperti itu dan terus-menerus, Anda juga harus waspada, harus berhati-hati. Di samping tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Jika melihat rambut yang diikat benangnya itu tadi, cepat-cepat bakar atau dilarung di sungai, atau bisa juga di laut, supaya netral kembali. Kemudian ada lagi, benda yang lain yang biasa digunakan adalah pecahan beling atau paku. Nah, untuk pecahan beling dan paku ini memang biasanya si dukun itu juga memberi mantra-mantra. Jadi dengan energi negatif sebagai sarana doa untuk mencelakai seseorang. Energi negatif itu biasanya menyerang ke keluarga Anda atau siapa saja yang dituju, entah itu istri Anda atau keluarga Anda yang lain. Tapi sebenarnya untuk energi yang menggunakan media pecahan beling dan paku ini tidak begitu berat. Kalau mengetahui hal itu, maka cepat-cepat beling tadi dibuang atau dimusnahkan. Bisa dibuang di sungai atau di laut. Dan yang terakhir yang biasa sering digunakan itu adalah tanah kuburan tua.
Ini yang paling berbahaya kalau sampai rumah Anda itu ada tanah kuburan tua. Biasanya orang-orang yang melakukan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu entah sakit hati atau karena dendam atau karena persoalan persaingan dalam bisnis. Intinya ingin mencelakai Anda dan keluarga. Ini yang paling berbahaya. Tanah kuburan ini biasanya yang dipakai itu beda-beda. Ada yang menggunakan 7 tanah kuburan, ada yang menggunakan 40 tanah kuburan. Juga ada tanah kuburan yang dipakai itu biasanya tidak kuburan biasa, tetapi kuburan orang-orang yang meninggal seperti mati gantung diri, bunuh diri, atau mati tersambar petir. Ini biasanya yang digunakan karena energi dari tanah kuburan tersebut sangat negatif dan sangat dahsyat. Itu harus segera dinetralisir karena energi negatif dari tanah kuburan ini sangat kuat. Ini harus betul-betul segera dinetralisir. Ciri-cirinya itu kalau rumah Anda atau pekarangan Anda itu ditaburi atau ditumpangi dengan tanah kuburan, biasanya suasana di rumah itu panas, tidak betah di rumah, sebentar saja tidak betah, inginnya marah-marah terus. Kemudian sering terjadi pertengkaran antar keluarga. Ada masalah sedikit, bertengkar. Akhirnya persoalan kecil jadi besar. Kemudian rezekinya juga seret sekali, semacam seperti tertutup, karena memang energi negatif yang kuat tadi. Kemudian sering sakit-sakitan. Orang yang tinggal di rumah tersebut bahkan sakitnya bergantian. Ada yang sakit, sembuh, berganti satu lagi yang sakit, dan itu terus-menerus. Ini harus diwaspadai, yang namanya tumbal tanah kuburan. Jadi efeknya semacam itu. Di samping suasana tidak nyaman, juga sering terjadi penampakan-penampakan yang aneh-aneh dan macam-macam wujudnya. Kadang-kadang tidur, kita diganggu, ditarik-tarik kakinya. Ada juga penampakan yang lain seperti pocong dan juga genderuwo. Dan juga banyak sekali penampakan-penampakan yang lain. Di samping itu, juga sering mencium bau yang amis, bau yang tidak sedap, anyir, seperti baunya darah. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau rumah Anda disalahi oleh orang lain. Suasananya betul-betul seperti kuburan. Itu tadi 5 benda atau media yang biasa digunakan untuk menyantet atau menyalahi orang lain. Kalau hal ini dibiarkan, rumah tangga Anda, di samping suasananya tidak nyaman, biasanya rezekinya akan seperti tersumbat atau macet. Mau apa-apa buntu karena pikiran kita semrawut. Makanya harus cepat-cepat dinetralisir supaya energi negatifnya itu jadi netral kembali. Salah satunya itu tadi, setelah ketemu dengan bendanya, terus dibuang atau dibakar, atau juga bisa dilarung di sungai, ataupun juga di laut. Kalau tanah kuburan, setidak-tidaknya kita harus membaca doa-doa tertentu untuk merawat rumah Anda, sampai pekarangan Anda tadi. Nanti ditaruh di air sama bunga, kemudian nanti dibacakan doa-doa untuk merawat. Kemudian airnya disiramkan di tengah yang ada tanah kuburannya, entah itu di rumah atau di pekarangan yang ada tanah kuburannya. Mudah-mudahan dengan begitu tanahnya tadi akan netral kembali. Begitu tanahnya tadi sudah netral kembali, maka suasana rumah tersebut akan kembali damai, tentram, dan nyaman untuk ditinggali. Pikiran Anda pun akan menjadi tenang dalam bekerja. Juga keluarga Anda juga akan semakin harmonis, dan kesehatannya pun tidak akan sakit-sakitan lagi. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.